Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu lagi untuk sama-sama menuntut ilmu, sama-sama belajar terkait dengan pelajaran ilmu usulul fikih. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, para pemirsa dimanapun Anda berada, kemarin kita telah mempelajari terkait dengan hakim, yaitu yang membuat hukum, bahwa tidak ada yang membuat hukum yang sejati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini silakan dibuka di halaman ke-12 di pelajaran usul fikih Al-Bayan juz 3 dengan pengarang Ustadz Abdul Hamid Hakim. Al-Mabahas Al-Thalith, pembahasan yang ketiga, fil mahkum bih, yaitu apa? Objek yang dihukumi. Maksudnya apa? Maksudnya fi'lul mukallaf, yaitu perbuatan orang yang sudah dibebani, perbuatan orang yang sudah baligh. Nah, ini perbuatan ini tidak terlepas dari beberapa hal. Fata'allaqa al-ijab yusamma wajiban. Ketika ada kaitannya dengan hal-hal yang harus dikerjakan, maka disebut dengan wajib. Wa muta'alliqun nadab yusamma manduban, dan ketika perbuatan itu terkait dengan hal-hal yang dianjurkan, maka disebut dengan mandub ataupun sunnah. Wa muta'alliqut tahrim yusamma haraman, dan perbuatan yang ada kaitannya dengan haram maka disebut dengan haram. Wa muta'alliqul karahah yusamma makruhan, dan perbuatan yang ada kaitannya dengan sesuatu yang makruh maka disebut dengan makruhan. Wa muta'allaqul ibahah, dan perbuatan yang ada kaitannya dengan boleh, pembolehan, yusamma mubahan, mubah atau jaiz. Wa qad tusamma hadhil muta'alliqat bil ahkam at-taklifiyah majazan. Nah, ini semuanya kaitan-kaitannya tadi dengan 5 hal tadi disebut dengan ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum yang taklifi, ya, yang dibebankan kepada seorang mukallaf, seorang yang sudah baligh, baik laki-laki maupun perempuan. Fal wajibu, maka pengertian yang pertama itu wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, apa yang diberikan balasan kepada orang yang mengerjakannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan memberikan hukum kepada orang yang meninggalkannya. Itu definisi wajib. Contoh ya seperti sholat 5 waktu, ini adalah wajib ketika kita melaksanakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi ketika kita meninggalkan, kita akan mendapatkan
dosa. Wa yanqasimu ila al-muayyan. Nah, wajib ini terbagi kepada al-muayyan, yaitu sudah ditentukan. Kafaratis siyam, seperti kafarah siyam. Umpamanya dia melakukan sesuatu, ya kan, di siang hari ketika bulan Ramadan, maka ada kafarahnya, ada tebusannya. Nah, ini tebusan ini sudah ditentukan, maka disebut dengan wajib muayyan. Wajib tapi sudah ditentukan. Apa hukumannya ataupun yang harus dilakukan sebagai kafarah? Itqur raqabah, memerdekakan budak. Fa in lam yastati, kalau ia tidak mampu, fa siyamus syahra, ini maka ia apa? Harus melakukan puasa 2 bulan mutatabi'aini, dengan berturut-turut. Fa in lam yastati, kalau ia tidak mampu juga, fa it'amu sittina miskinan, maka ia memberikan makanan sebanyak 60 orang miskin. Kemudian yang kedua, al-mukhayyar, yaitu pilihan. Kafaratul yamin, yaitu sebagai tebusan ketika ia bersumpah kemudian membatalkan sumpahnya. Apa ya? Wa hiya it'amu 'asharati masakin, yaitu apa? Memberikan makan kepada 10 orang miskin, au kiswatuhum, atau berikan pakaian, au itqur raqabah, atau memerdekakan budak. Jadi banyak pilihan, ya. Bagi orang yang ingin kafaratul yamin, maka ia mendapatkan beberapa pilihan tadi. Baik ia akan memberikan makanan kepada 10 orang miskin, atau berikan pakaian, atau ingin memerdekakan budak. Wal mudayyaq, yaitu sempit, ya. Ka akhiri waqtis shalah, seperti akhir waktu salat. Bihaitsu la yas'u illa qadrus shalah al-muwassa, yang mana di situ waktunya sekedar salat yang sudah diberikan dari awal waktu. Umpamanya zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari, maka dia akan selesai sebelum asar. Nah, ini waktunya sangat pendek, mudayyaq. Nah. Kemudian wal a'yan, a'yan yaitu ain, a'yan. Apa itu? Wa huwa qasdu husulihi min dzat muayyan, yaitu menyengaja untuk melakukannya min dzatin muayyan, dari orang yang tertentu, yang sudah ditentukan. Min kulli ain, ya, dari setiap masing-masing, tidak bisa diwakilkan. Kawujubis shalah al-khamas, seperti wajibnya salat 5 waktu. Fa innaha, maka sesungguhnya salat 5 waktu itu tajibu, diwajibkan, alal mukallaf, kepada orang yang mukallaf. Tidak bisa diwakilkan. Salat zuhur diwakilkan, nggak bisa. Harus orang itu sendiri yang melakukannya. Maka disebut dengan a'yan. Wal mandub, apa pengertian mandub? Ma yusabu ala fi'lihi, apa yang diberikan pahala kepada orang yang mengerjakannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak mendapatkan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Wa yusamma aidan bis sunnah, dan dinamakan juga dengan as-sunnah. Wa yanqasimu ila sunnatil ain. Nah, itu terbagi juga menjadi sunnatil ain. Ka sholatir rawatib. Salat sunnah yang tidak bisa diwakilkan juga, seperti salat rawatib, yaitu salat yang mengikuti salat fardu. Salat sunnah yang dibarengi dengan salat fardu tidak bisa diwakilkan. Wa ilal kifayah,
Kemudian yang kedua adalah sunnah tapi kifayah. Jadi ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Kat taslim, seperti memberikan seperti memberikan salam atau menjawab salam, ya. Wa tashmitil 'atish, dan juga mengucapkan yarhamukallah, ya, ketika ada orang yang bersin. Itu enggak perlu ketika dalam suatu ruangan ada yang bersin kemudian enggak perlu semuanya mengucapkan yarhamukallah. Boleh terwakili, ya. Wa qala ba'dhum, dan ada juga yang berpendapat sebagian para ulama, al-udhiyatu sunnah 'alal kifayah. Jadi kurban itu termasuk sunnah kifayah. Fi haqqi ahlil bait, dia hak orang yang satu rumah atau keluarga, ya. Ketika dalam keluarga itu ada satu orang yang berkorban, maka yang lainnya itu gugur. Fa idza dhaha wahidun minhum hasala asy-syi'ar. Jika ada salah satu yang berkorban, maka apa yang disunnahkan itu sudah mencukupi. Ini pendapat sebagian ulama. Wal haram, apa itu pengertian haram? Ma yusabu, apa yang diberikan ganjaran ala tarkihi, ketika ia meninggalkan. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan akan diberikan hukuman ala fi'lihi ketika ia mengerjakan. Kazina wassariqah, seperti perbuatan zina dan juga mencuri. Jadi kalau kita meninggalkan zina, meninggalkan pencurian, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya ketika kita melakukannya, kita akan mendapatkan dosa. Wa yuqalu lahu al-ma'siyah wal-dzam wal-qabih. Nah, ini dinamakan juga dengan maksiat atau perbuatan dosa atau perbuatan jelek. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya wal makruh, ya, makruh. Dari kata-kata apa? Akraha yukrihu, makruh, sesuatu yang dibenci. Itu secara bahasa. Secara istilah apa? Ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Apa-apa yang diberikan pahala kepada orang yang meninggalkannya, wala yu'aqabu, dan tidak diberikan hukuman ala fi'lihi ketika dikerjakan. Wa yuqalu bil ishtiraki ala umurin tsalatsa. Ada pendapat bahwa itu semuanya terangkum kepada perkara-perkara yang tiga. Yang pertama apa? Ma naha anhu nahyun tanzih wa yusamma aidan makruhun tanzih, ya. Apa yang dilarang dengan pelarangan yang tingkatannya apa? Di bawah halal, ya. Wa yusamma aidan makruhun tanzih, makruh tapi tanzih. Jadi dia makruh, ya kan? Tapi tidak terlalu berat makruhnya. Wa huwa alladhi, yaitu yang asy'ara, merasakan fa'ilahu, orang yang mengerjakannya, anna tarkahu, bahwa meninggalkannya, khairum min fi'lihi, lebih baik daripada mengerjakannya. Kemudian yang kedua, ala tarkil ula atau aula, ya, ala tarkil aula ka tarki salatid duha, yaitu meninggalkan sebuah keutamaan. Jadi meninggalkan sebuah keutamaan termasuk yang makruh, ya, makruh. Ka tarki salatid duha, seperti meninggalkan salat duha. Tapi makruhnya di tingkat yang pertama, makruh tanzih. Isinya penekanannya enggak terlalu kuat, gitu, ya. Nomor 3, wa al haram, kemudian makruh tapi lebih mendekati kepada keharaman. Wa yusamma aidan makruh tahrim, yaitu makruh yang diharamkan.
Wa hadza al-itlaqu katsir 'indal a'immah. Nah, ini penamaan seperti ini banyak menurut para imam-imam mazhab. Nassa Muhammad bin Hasan min ashabi Abi Hanifah. Telah diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan dari mazhab Abi Hanifah, anna kulla makruhin, bahwa setiap makruh fahuwa haram, maka dia dianggap haram. Illa annahu lamma lam yajid fihi nassan qati'an lam yutlaq alaihi lafzul haram, kecuali kalau tidak mendapatkan nas yang sangat kuat, maka belum disebut dengan haram. Qad qala Malik, nah ini yang dikatakan oleh Malik, fi katsirin, di dalam banyak min ajwibatihi, jawaban-jawaban dari Imam Malik, akraha kada, dimakruhkan untuk berbuat ini, wa huwa haramun, padahal maksudnya adalah haram. Faminha, maka contohnya, anna Malikan, bahwa Malik nasso, memutuskan ala karahati syatranji, makruhnya bermain catur. Wa hadza, nah keputusan ini, inda aktsar ashabihi, menurut sahabat-sahabat mazhab Hanafi, ala tahrim, yaitu lebih ke makruhnya tahrim, pengharaman. Qala Ahmad, berkata Ahmad, akraha, akal, dimakruhkan makan, lahmal hayah, daging ular, wal aqrab, kalajengking, wala yakhtalifu, dan tidak ada perselisihan, madhabuhu fi tahrimihi, madhabnya dalam pengharaman makan daging ular, daging kalajengking. Al-mubah, ma la yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, yang tidak mendapatkan pahala ketika ia meninggalkannya, wala yu'aqabu, akan tapi dia tidak dihukumi ketika ia melakukannya. Wa yuqalu lahul halal, dinamakan juga dengan halal, wal jaiz, atau jaiz. Wa qad yutlaqu ala ma la darara ala fa'ilihi, dan juga ada didefinisikan, yaitu sesuatu yang tidak ada bahaya bagi orang yang mengerjakannya, walaupun meninggalkannya ada larangannya. Kama yuqal, seperti yang dicontohkannya damul murtadi, yaitu darahnya orang yang murtad, yang keluar dari Islam. Mubah ay la dharar, maksudnya tidak ada bahaya, ala man araqahu, kepada orang yang mengalami. Ini terkait dengan mubah, ay la ba'sa, tidak apa-apa. Wa fi hadzal bahts mas'alatan, pembahasan terkait ini ada dua masalah yang perlu kita bicarakan. Al-mas'alah al-ula, permasalahan yang pertama, inna syaratul fi'li alladhi waqa'a taklif bihi an yakuna mumkinan. Jadi salah satu syarat perbuatan yang ia harus kerjakan, salah satunya an yakuna mungkin, yaitu pekerjaan atau beban tersebut bisa dilaksanakan, bisa dilakukan. Fala yajuzu at-taklif bil mustahil, maka tidak boleh memberikan beban kepada sesuatu yang mustahil. Contohnya disuruh terbang. Contohnya disuruh berjalan di air. Nah, ini tidak perlu bagi seorang mukallaf untuk mengerjakannya karena mustahil. Karena manusia hidupnya di
tanah, bukan di air. Bi annahu law sahhat taklif bil mustahil lakana matluban bi husulihi. Kalau seandainya taklif itu, pembebanan itu mustahil boleh dilakukan, maka tentu itu apa? Sesuatu yang harus dilakukan. Wal lazim batil, akan tapi dalilnya itu, objek dalilnya batil, tidak sah. Fal malzum misluh, maka apa? Dalilnya juga tidak berlaku. Kenapa? Karena mustahil. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani hamba atau jiwa kecuali apa? Sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani hamba kecuali apa yang bisa ia lakukan. Jadi hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Contohnya sholat, ya. Contohnya zakat, itu bisa dilakukan, bukan perkara yang mustahil. Itu permasalahan yang pertama. Al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua, inna husul asy-syarti syar'i laisa syaratan fit taklif 'inda aktsari syafi'iyyah wal 'iraqiyyin min al-hanafiyah. Jadi syaratus syar'i, syarat harus syar'i itu tidak menjadi syarat taklif, syarat pembebanan. Inna, sesungguhnya, husula, perolehan, syarti syar'i, syarat syar'i, laisa syartan, tidak termasuk syarat fit taklif, dalam pembebanan. Ini menurut siapa? Menurut kebanyakan asy-Syafi'iyah wal Iraqiyyin, dan orang-orang Iraq, minal Hanafiyah, dari mazhab Hanafi. Wa qala jama'atum minhum, sebagian dari jamaah ini, mereka apa? Berpendapat, di antaranya adalah Ar-Razi, yaitu Ar-Razi dan Abu Hamid. Inna husul syarati syar'i syaratun. Nah, ini pendapatnya beda, ya. Bahwa syarat syar'i itu menjadi syarat dalam pentaklifan, dalam pembebanan. Wa hadhil mas'alah, dan permasalahan ini, laisat ala umumiha, tidak secara umum, idza khilafa, sebagaimana tidak ada perselisihan, fi anna mithla junubi wal muhdits, bahwa orang yang junub dan orang yang berhadas ma'murani bis shalah, diperintahkan untuk salat, padahal bal hiya mafruḍah, yaitu apa? Salat yang fardu, salat yang wajib, fi juz'in minha, dari bagian salat tersebut. Wa huwa annal kuffar, yaitu bahwa orang-orang kafir, mukhatabuna, mereka apa? Diserukan bisyara'i, untuk menjalankan syariat, ai bi furu'il ibadat, yaitu dengan cabang-cabang ibadah, amalan 'indal awwalin la 'indal akhirin, yaitu amalan orang-orang terdahulu, bukan orang-orang yang mutaakhir. Wal haqqu, dan yang benar, ma dhahaba ilaihi al-awwalun wa bihi qala al-jumhur, apa yang menjadi pendapat orang-orang terdahulu dan itu disetujui oleh orang-orang jumhur, ulama-ulama kebanyakan. Wala khilafa fi annahum mukhatabun, dan tidak ada perselisihan bahwa mereka orang-orang kafir itu mukhatabun, diserukan, mendapat seruan bi amril iman, untuk beriman kepada
Allah dan Rasulnya. Li'annahu, karena sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mab'utsun, diutus ilal kafah, diutus kepada semuanya, sempurna. Wal muamalat aidan, dan juga terkait dengan muamalat, jual beli juga kepada seluruh manusia. Al muradu, maksud bikaunihim mukhatabin, bahwa mereka mendapat seruan bi furu'il ibadat, dengan cabang-cabang ibadat, annahum muakhaduna, bahwa mereka itu akan disiksa biha fil akhirah, yaitu di akhirat, kalau mereka tidak mau melakukan syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Padahal ma'adami husul syarti syar'i, bahwa orang-orang kafir ini tidak mencapai syarat syar'i, yaitu apa? Iman. Jadi orang kafir ini tidak iman, tapi apa? Mereka tetap diserukan. Untuk apa? Untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya? Kok jumhur bisa mengatakan seperti itu? Istadalla al-jumhur, jumhur ulama, kebanyakan, mayoritas ulama memberikan dalil bil awamir al-'amah, dengan perintah-perintah umum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, u'budu, sembahlah Tuhan kalian. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Wa hum min jumlatin nas, dan orang-orang kafir itu termasuk manusia mereka, bukan yang lainnya, mereka manusia. Maka ketika mereka masih manusia, maka mendapatkan seruan ini, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Wa bima warada 'anil wa'id, dan juga adanya ancaman lil kufari, bagi orang-orang kafir, ala tarki, ketika meninggalkan itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan Anda masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami termasuk orang-orang yang tidak melakukan sholat. Kemudian di lain ayat, qala azza man qail, berkata Allah Subhanahu wa taala, wailun, celakalah lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik, alladzina, yang mereka tidak la yu'tuna zakat, tidak menunaikan zakat. Maka dari beberapa dalil-dalil yang ada ini menunjukkan bahwa syarat syar'i ini tidak menjadi syarat dalam pentaklifan. Nah, ini menurut jumhur al-ulama, mayoritas ulama, walaupun ada yang mengatakan menjadi syarat. Al-mabahath ar-rabi', pembahasan yang keempat, fil mahkum alaih. Mahkum alaih itu berarti apa? Subjek hukum. Kalau tadi mahkum bihi, itu apa? Objeknya, objek perbuatannya, yang nanti akan berimplikasi kepada wajib, kemudian haram, kemudian makruh, mandub, dan seterusnya. Nah, kalau sekarang mahkum alaih adalah subjek, orangnya. Siapa orang yang mengerjakannya ini? Wa huwal mukallaf, yaitu apa? Orang-orang yang telah dibebani, ataupun orang yang telah baligh. Ketika ia laki-laki, maka ketika sudah mimpi. Kemudian ketika ia perempuan, maka sudah menstruasi. Para pemirsa, para santri dimanapun Anda berada, ketahuilah annahu yushtaratu fi sihhatit taklif, bahwa disyaratkan
dalam sahnya pembebanan syar'iyat fahmul mukallaf lima kullifa bihi, pemahaman orang yang dibebankan atas apa-apa yang dibebankan kepada ia. Bi an yakihim minal khitab, yaitu dengan memelihara atau menjaga dari seruan-seruan minal khitab al-qadra alladhi yatawaqqafu alaihi al-imtithal, yang sesuai dengan perintah yang diperintahkan. Wa innahu law lam yashtarit, kalau tidak ada syarat di dalam pentaklifan itu, lazimal muhal, maka apa? Akan ada hal yang di luar kemampuan manusia atau kemampuan orang yang sudah mendapatkan taklif. Li'anna taklif, karena pembebanan istid'a, yaitu minta husulil fi'li, minta hasil dari pekerjaan, ala qasdil imtithal, sesuai dengan perintah. Wa huwa muhal 'adah, yaitu apa? Ya, menjadi suatu yang di luar nalar adat, secara adat, wa syar'an, dan juga syar'i. Jadi kalau tidak ada syarat-syarat tertentu, maka apa? Akan membebani seorang yang diberikan taklif itu. Contoh tadi, diberikan kewajiban untuk berjalan di atas air umpamanya, diberikan kewajiban untuk terbang, itu di luar kemampuan kalau tidak ada syarat-syarat tertentu. Mimman la syu'ura lahu bil amr, yang tidak atau yang di luar kemampuan dari perintah itu. Fatakarrara, maka kemudian ada hasil keputusan penetapan bihadza, dengan ini, annal majnun, bahwa orang yang hilang akal, wassabi, dan anak kecil, alladzi lam yumayyiz, yang belum bisa membedakan, ghairul mukallaf, maka tidak dibebankan. Kenapa? Li'annahuma, karena kedua-duanya la yafhamani, tidak paham khitabat taklif, terkait dengan seruan atau perintah untuk pembebanan ala wajhil mu'tabar, menurut pendapat yang populer. Wa amma as-sabiyyu, dan adapun anak kecil al-mumayyiz, anak kecil tapi dia sudah bisa membedakan, fahuwa wa in kana yumkinuhu tamyizu ba'dul asya', walaupun ia bisa membedakan beberapa hal, lakinnahu tamyizun naqis, tetapi apa? Pemahamannya, pembedaannya itu kurang. Bin nisbati, jika dibandingkan dengan tamyizil mukallafin, orang-orang yang sudah dewasa, orang yang sempurna, orang yang baligh. Wa aidan waradat dalil, dan juga dikarenakan ada dalil-dalil biraf'it taklif, dengan menghilangkan pembebanan qoblal bulugh, yaitu sebelum masuk baligh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam, diangkatlah pena, an thalathin, dari 3 orang. Maksud diangkat pena itu tidak ditulis, tidak dianggap. Yang pertama, anin naim, dari orang yang tidur, hatta yastaqidha, sampai ia bangun. Wa anis sabiyyi, dan dari anak kecil, hatta yahtalima, sehingga ia bermimpi. Wa anil majnun hatta yufiqa, dan dari orang yang hilang akal sampai ia sadar. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Nasa'i, hadis sahih. Walidzalika qalu, maka dari itu mereka berkata, an-naimu, orang yang tidur, was-sahi, dan orang yang lalai atau lupa, was-sabiyyu, dan anak kecil, wal majnun, dan orang yang hilang akal, ghairu, tidak dakhilina, tidak termasuk fil khitab, dalam seruan taklif.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kemudahan-kemudahan dalam kita memahami terkait dengan hukum, yaitu mahkum bihi dan mahkum alaih. Ringkasannya bahwa mahkum bihi itu adalah kaitannya dengan perbuatan-perbuatannya mukallaf yang nanti akan berimplikasi kepada wajib, kemudian makruh, haram, mandub dan seterusnya. Yang kedua terkait dengan mahkum alaih, yaitu subjek hukum, yaitu orangnya, siapa yang berhak untuk dia mendapatkan taklif ini. Makanya anak kecil, orang yang hilang akal, orang gila, dia tidak termasuk orang yang mendapatkan seruan ini. Wallahu a'lam bishawab. Hadza minni wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.